Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah. Ya, dipertemukan oleh Allah dalam sebuah forum walaupun melalui live. Tapi insya Allah tidak mengurangi ya manfaat, keberkahan atas pertemuan yang kita laksanakan pada pagi ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita rindukan ya syafaat dari beliau. Kita benar-benar merindukan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah? Sebetulnya banyak usaha ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam rangka mengharapkan syafaat dari Rasulullah ya. Antara lain selalu mengikuti apa yang beliau perintahkan, apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan berusaha menghindari apa yang Allah dan Rasulnya larang ya. Terus kemudian perbanyak membaca sholawat. Nah ini barangkali kita sering lupa. Kalau sering lupa membaca sholawat, ayo kita kasih alarm gitu ya. Kasih pengingat. Kasih pengingat setiap berapa menit sekali lah, atau 1 jam sekali begitu ya. Baca sholawat, termasuk baca istighfar gitu ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum terlambat ya teman-teman. Justru saya yang terlambat. Harusnya saya on dari jam 6, ini saya jam 6.15 baru on ini. Baru on 1 menit yang lalu. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini, teman-teman nanti kita akan banyak, mungkin nanti berlatih bahagia ya. Terus kemudian, ini ya persiapan terapi Al-Quran jam 7. Persiapan terapi Al-Quran jam 7. Seperti biasa, siapkan air putih matang. Bebas berapapun, boleh 1 gelas, boleh 1 galon. Kemudian berwudu dan duduk menghadap arah kiblat. Terus kemudian berpikir positif dan maafkan orang lain. Ya, ini nanti akan kita laksanakan jam 7. Teman-teman semuanya, siapa di sini yang mau segera ke Baitullah? Ada yang belum pernah umroh dan ingin segera ke Baitullah? Ya, siapa yang mau? Silakan tulis mau umroh pakai cara Allah ya, tulis mau umroh gitu. Silakan komentar mau umroh. Saya akan share strategi umroh dengan cara Allah, walaupun teman-teman mungkin nggak tahu dananya dari mana ya. Silakan tulis dulu. Silakan semua penonton pada pagi hari ini tulis mau umroh ya, mau umroh. Saya akan share ya, nunggu 100 orang komentar. Saya akan share caranya. Jadi begini ya, sungguh aneh kalau kita sebagai orang yang beriman, mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah, kok nggak rindu ke Baitullah? Ini sungguh aneh sekali. Ya, sungguh sangat aneh sekali. Silakan mau umroh dengan cara Allah, mau umroh. Oke. Ya, saya akan share strateginya. Share juga tayangan ini biar teman-teman mendapatkan manfaat ya. Biar teman-teman mendapatkan manfaat. Jadi manfaatnya apa sih nge-share tayangan ini dan sambil dibantu tap-tap layarnya? Tayangan ini akan lebih banyak ditonton orang lain, akan lebih banyak ditonton saudara-saudara kita. Sehingga ya, teman-teman itu akan dapat aliran pahala kalau ada orang yang nonton tayangan ini gara-gara tap-tap layar teman-teman, gara-gara teman-teman share ya tayangan ini. Oke ya, siap ya? Jadi begini caranya. Alhamdulillah teknik ini sudah saya share, sudah saya bagikan ke banyak orang. Dan
banyak di antara peserta terapi langit yang mereka mempraktekkan cara ini, Masya Allah, banyak keajaiban. Tiba-tiba nggak tahu gimana caranya bisa ke Baitullah. Ya, entah itu haji ataupun umrah. Jadi begini ya, kita harus memikirkan, kita harus ini ya, meyakini dulu. Kita harus meyakini bahwa umroh atau haji itu tidak ada hubungannya dengan keuangan seseorang. Ya, setuju nggak kira-kira? Yang setuju silakan komentar setuju. Umroh atau haji tidak ada hubungannya dengan kondisi keuangan seseorang. Ya kan? Jadi begini, pakai logika, silakan lihat di sekitar kita. Lihat di sekitar kita. Banyak orang-orang mampu, banyak orang-orang kaya yang mereka beli mobil saja gampang, ya kan? Rumahnya besar, tingkat, terus kemudian mobilnya lebih dari satu, tetapi, dan dia muslim ya, kita fokusnya ke muslim nih. Dia muslim. Tetapi orang kaya ini, ya punya aset lah, kos-kosan gitu ya, punya bisnis macam-macam, rumah makan, sawahnya di mana-mana, kontrakannya di mana-mana. Tetapi, dia belum pernah sekalipun ke Baitullah. Jangankan haji ya, jangankan haji. Umroh saja dia belum melaksanakan. Banyak orang seperti itu di sekitar kita. Banyak sekali. Betapa banyak orang-orang yang mereka tidak merindukan pergi ke Baitullah untuk melaksanakan umroh. Nah sebaliknya, banyak orang di sekitar kita yang mungkin ya sederhana ya, secara tampilan kita lihat sederhana, terus kemudian barangkali motornya pun motor lama begitu, motor butut dalam tanda kutip. Terus mungkin, tetapi dia begitu rajin menjalankan sholat, mungkin ya termasuk marbot masjid ya, penjaga masjid. Terus kalaupun bukan marbot ya rumahnya sederhana lah. Tidak bisa dikatakan rumah yang layak begitu ya, rumah yang kurang layak. Tetapi ternyata bisa ke Baitullah. Walaupun dia mungkin nggak punya pekerjaan tetap. Bahkan ada ya, seorang pemulung. Coba, banyak beritanya. Seorang pemulung, seorang yang tukang becak, banyak itu di mana-mana. Ya, di media, di medsos, silakan teman-teman cari. Orang yang gak punya uang, tiba-tiba dia bisa berangkat haji atau umroh. Nah, ini apa sih rahasianya? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Orang yang punya duit, tetapi malah belum tergerak hatinya, ya, tergerak hatinya untuk ke Baitullah, tetapi orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, sederhana ya, tetapi malah sudah bisa berangkat ke Baitullah. Apa rahasianya? Rahasianya adalah umroh itu tidak ada hubungannya dengan uang, tetapi umroh itu adalah panggilan. Setuju ya? Ternyata umroh itu adalah panggilan Allah. Nah, saya doakan teman-teman, ya, kalau setuju umroh ini adalah panggilan dari Allah, bukan ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan finansial seseorang, maka mudah-mudahan teman-teman segera dipanggil oleh Allah. Bukan dipanggil ke sisinya begitu ya, tapi dipanggil ke Baitullah begitu. Ya, yang di sana yang teman-teman jangan senyum-senyum sendiri begitu ya. Maksudnya dipanggil oleh Allah adalah dipanggil ke Baitullah, ya. Oke, nah sekarang strateginya nih. Strateginya adalah bagaimana caranya agar teman-teman yang mungkin merasa, wah saya untuk makan saja susah, hutang saja masih puluhan, bahkan ratusan juta. Untuk ngangsur motor, ngangsur rumah saja masih keteteran. Bagaimana mungkin bisa ke Baitullah? Nah ini tema yang menarik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau cinta sama Allah, meyakini akan ada balasan surga, maka teman-teman harus rindu ke Baitullah. Nah, caranya adalah yang pertama, meluruskan cara kita berpikir dulu. Pertama tadi ya, luruskan cara berpikir bahwa umroh itu tidak ada hubungannya dengan keuangan. Itu saja. Pertama, jadi ada beberapa cara, ya, tahapan-tahapan yang harus teman-teman lakukan. Pertama, meluruskan cara berpikir bahwa haji ataupun umroh, ya, haji ataupun umroh ini
tidak ada hubungannya dengan keuangan seseorang. Terus kemudian yang kedua, tahap yang kedua, setelah teman-teman meyakini bahwa haji dan umroh tidak ada hubungannya dengan keuangan seseorang, cara yang kedua adalah teman-teman siapkan tabungan umroh. Lah kok suruh nabung? Susah dong. Sebentar, jangan buru-buru menyimpulkan, ya. Jangan buru-buru menyimpulkan. Siapkan tabungan umroh, ya. Teman-teman mungkin boleh nanti cari ya di online begitu, di all shop tabungan yang mungkin bentuknya Ka'bah. Saya nggak jualan tabungan bentuk Ka'bah ya. Itu nggak harus bentuknya seperti itu, bebas saja sih. Kalau misalkan mau hemat ya kardus biasa lah, atau mungkin celengan apa ya, bentuk kendi, atau mungkin celengan apa begitu. Asal jangan celengan bentuk binatang ya. Hindari celengan dalam bentuk binatang. Karena ini kita khawatirnya ini dikategorikan sebagai patung. Ya, jangan teman-teman simpan celengan dalam bentuk binatang. Termasuk ngajarin anak-anak gitu ya, hindari yang berbentuk binatang. Karena kalau kita menyimpan celengan dalam bentuk binatang, khawatirnya digolongkan sebagai patung. Ya, wallahu a'lam. Saya belum berani menghukumi karena itu bukan kapasitas saya. Yang paling penting kita menghindari dulu. Ya, kita menghindari dulu, kan paling enak menghindari ya. Kalau hal-hal yang kita nggak tahu hukumnya, ya sudahlah, hindari saja. Karena menurut pengalaman saya, menterapi banyak pasien, ya, ternyata patung itu bisa menjadi media atau tempat tinggal jin. Ya, banyak orang yang kemudian ternyata mereka mengalami gangguan gara-gara ada patung di rumahnya. Dan patung ini akan menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Jadi, hindari teman-teman ada patung di rumah. Kalau boneka bagaimana untuk bermain anak? Boleh-boleh saja, tetapi ketika nggak dimainkan, dimasukkan ke dalam kardus atau lemari dan tertutup. Gitu ya. Nah, ini salah satu cara untuk menghindari adanya gangguan jin. Mungkin teman-teman sudah sering sakit-sakitan, mungkin teman-teman sering konflik rumah tangga, ya, sering ribut, atau omset bisnisnya turun. Cek di rumah, ada patung atau enggak. Cek di rumah ada patung atau enggak. Nah, termasuk boneka, kalau enggak dimainkan anaknya, silakan masukkan ke dalam lemari, ditutup, atau masukkan ke dalam kardus. Kalau sedang dimainkan, insya Allah tidak menjadi masalah. Ya. Nah, termasuk celengan tadi ya. Ini kita sedang share teknik umroh ya dengan cara Allah. Nggak peduli seberapa pun tabungan teman-teman, atau barangkali nggak punya tabungan. Caranya adalah yang pertama tadi, meyakini bahwa umroh itu adalah panggilan dari Allah. Terus kemudian berpikir bahwa umroh tidak ada hubungannya dengan keuangan. Yang kedua, siapkan tabungan umroh. Tabungan umroh khusus. Entah itu bentuknya kardus, atau itu bentuknya mungkin dari kotak yang kita bikin sendiri dari kayu, atau mungkin teman-teman bisa beli di online dimanapun, silahkan ya. Bentuk celengan apapun, yang penting jangan celengan binatang. Oke, silahkan dicatat ya teman-teman ya. Siapkan catatan, tulis strategi umroh yang akan saya share. Ini beneran ya. Ini nanti teman-teman yakinlah. Tahun ini insya Allah ya, tahun ini teman-teman saya doakan bisa umroh. Bukan hanya sendirian, tapi sama pasangan. Kalau belum punya pasangan, sama siapa? Sama orang tuanya. Amin ya. Silakan tulis amin bisa umroh. Ini doa kita pagi-pagi luar biasa. Ya. Nah, catat. Yang pertama, luruskan cara berpikir. Umroh tidak ada hubungannya dengan uang. Ditulis. Terus kemudian yang kedua, siapkan tabungan umroh. Apakah harus nabung di bank? Boleh-boleh saja. Yang penting nanti gunakan bank syariah ya. Gunakan bank syariah untuk menabung. Atau bisa nabung di rumah. Bisa nabung di rumah. Bisa nabung di rumah. Dengan tabungan khusus. Nah, terus kemudian yang ketiga, sisihkan seberapapun, walaupun itu cuma Rp1.000. Jangan pakai logika. Oh, yang ketiga nih, agak kelewat. Jangan gunakan logika. Jangan gunakan akal kita. Tulis ya. Jadi yang pertama, umroh tidak ada hubungannya dengan uang. Yang kedua, siapkan tabungan umroh. Dicatat ya. Dan yang ketiga, jangan gunakan logika atau akal. Karena seringkali solusi dari Allah tidak masuk akal.
Bukan tidak masuk akal sih, akal kita yang nggak masuk. Karena Allah itu ajaib, ya, ajaib luar biasa. Nah, yang ketiga ini tulis, ya, jangan gunakan akal. Yang keempat, sisihkan seberapapun, dan ini sudah saya praktekkan ya, sudah saya praktekkan dan sudah saya share ke ribuan member saya, ribuan jamaah saya, gitu ya. Yang keempat, sisihkan berapapun uang yang teman-teman bisa sisihkan. Walaupun itu mungkin hanya Rp1.000. Ya, kalau perlu ada yang lebih murah dari Rp1.000 nggak? Nominal lebih rendah dari Rp1.000. Sekarang ada nominal terkecil berapa sih? Rp200. Ya, Rp200. Walaupun Rp200. Ya, koin kecil-kecil itu nggak apa-apa dimasukkan. Dan setiap kali memasukkan ke tabungan kita, memang lebih baik di rumah saja ya. Kalau di bank itu agak susah. Di rumah saja nabungnya. Dan setiap kali kita memasukkan uang kita, kita baca bismillah. Bismillah ya Allah. Jadi jangan hanya sekedar nyemplungin begitu ya. Jangan hanya sekedar nabung. Tetapi yang harus kita lakukan adalah dengan bicara kepada Allah, doa kepada Allah sebelum dimasukkan. Bismillah ya Allah, misalkan uangnya 1.000 ya. Bismillah ya Allah, ya. Semoga dengan melalui perantara Rp1.000 ini ya Allah, Bismillah ikhlas karenamu saya menabung agar bisa ke Baitullah. Mudahkan ya Allah dengan keajaibanmu. Sambil betul-betul diresapi. Ya. Nah, kalau mau praktek hari ini, Masya Allah ini ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang begitu merinding dengan cara ini. Saya pun agak bergetar ya untuk menyampaikan ini. Karena ini benar-benar, Masya Allah, subhanallah. Bisa membuat kita susah ya mengekspresikan begitu dahsyatnya keajaiban Allah. Karena saya sudah betul-betul merasakan dan saya ingin sharing pengalaman ini kepada teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar saya yang mempraktekkan, bukan hanya sekedar jamaah saya yang mempraktekkan, tetapi teman-teman harus mempraktekkan cara ini. Doa, ya, kalau bisa setiap pagi. Kalau bisa setiap pagi, ya. Kalau perlu sambil nangis nggak apa-apa. Setiap hari nangis sambil nyemplungin Rp1.000. Atau kalau nggak bisa setiap hari, ya bolehlah sesempatnya. Kalau misalkan ada uang, sisihkan berapapun, walaupun itu Rp500, walaupun itu Rp200. Jangan pakai logika. Bismillah ya Allah, mudahkan ya Allah dengan perantara Rp500 ini ya Allah, izinkan saya mengunjungi Baitullah ya Allah, mengunjungi rumahmu ya Allah. Sambil meneteskan air mata, ya, cemplungin. Bismillah. Diulang lagi, oke ya, diulang dengan cepat. Saya ulang dengan cepat, karena ini sudah banyak yang menyimak nih. Yang pertama, yakini bahwa umroh ini nggak ada hubungannya dengan uang. Orang yang nggak punya pun, yang serba kekurangan bisa umroh, karena umroh adalah panggilan. Yang kedua, ya, ini siapkan tabungan khusus, celengan gitu ya, tapi jangan bentuk binatang, di rumah saja, siapkan di rumah, entah itu kardus atau apa, dan komitmen jangan sampai dibongkar, nanti jangan-jangan kalau nggak siap mental teman-teman butuh, aduh, uang belanja kurang, hari ini token listrik habis, terus kemudian kuota pulsa habis, udahlah bongkar celengan, aduh bubar sudah gitu ya. Komitmen, niat dari awal. Ini ada yang kelewat lagi nih, niat dulu, niat dari awal ada yang kelewat nih. Oke, untung ada yang ngingetin ya, supaya diulang. Oke, saya tambahin ya. Niat yang kuat lillahi ta'ala. Bukan karena apa, biar untuk gaya-gayaan begitu ya. Biasanya kan kalau khususnya di kampung ya, mohon maaf, umroh itu masih dianggap sesuatu yang luar biasa. Dan biasanya kalau di kampung-kampung itu ada acara, ya ini ya, pamitan begitu ya. Terus kemudian niat yang kuat nih. Niat yang kuat lillahi ta'ala, bismillah. Niatkan dalam hati, komitmen. Dan siap untuk tidak bongkar tabungan kita. Kemudian yang kedua, tadi niat pertama, yang kedua adalah yakini umroh atau haji tidak ada hubungannya dengan uang. Kemudian yang ketiga teman-teman, siapkan tabungan, jangan yang bentuk binatang, ya. Kalau perlu bikin sendiri di rumah, jangan di bank nabungnya. Kemudian yang keempat, setiap kali memasukkan, yang keempat itu, oh iya, jangan pakai logika. Jangan pakai logika ya, jangan pakai akal. Pakai akal itu gimana?
Sebentar. Pakai akal itu gimana? Pakai akal seringkali kita mikir, lah kalau 1.000, kalau nabung 1.000 setiap hari, 30 hari, 30.000. Ya, 10 bulan 300.000, kapan berangkatnya? Padahal umroh paling tidak 30 juta. Ada yang 28 juta tapi ya hotelnya agak jauh biasanya ya. Jangan pakai logika, jangan berpikir seperti itu. Kalau cuma 1.000 kapan ngumpulnya? Jangan, nggak usah. Ya, nggak usah. Nggak usah pakai akal. Nanti Allah akan tunjukkan caranya. Ya, Allah akan tunjukkan caranya. Jangan pakai akal. Terus kemudian, yang kelima tadi ya. Yang kelima, setiap kali masukkan uang ke tabungan, baca doa. Ya Allah, mudahkan ya Allah, melalui perantara uang ini, Engkau berkenan memanggil saya untuk bisa ke Baitullah melaksanakan haji dan umrah. Dengan caramu ya Allah, dengan keajaibanmu. Catat doanya. Ya, cukup ucapkan seperti itu, tidak perlu mirip, tidak harus mirip, tetapi teman-teman bisa mengucapkan dengan lafaz seperti itu, bahasa Indonesia saja. Nah, saya share suatu yang gampang, cara yang gampang. Ya Allah, dengan melalui ya perantara uang ini, dengan melalui perantara tabungan ini, bisa dicatat ya. Ya Allah, dengan melalui perantara tabungan ini dan uang ini, mudahkan ya Allah untuk bisa ke Baitullah. Panggil saya ya Allah untuk ibadah di Baitullah untuk melaksanakan haji atau umrah. Seperti itu. Terus kemudian baru bismillah masukkan. Itu yang kelima ya. Terus kemudian yang keenam teman-teman. Yang keenam, teman-teman rajin nonton ya, rajin nonton tayangan haji atau umrah. Kalau perlu ikut manasik. Ya, kalau belum sempat ikut manasik, teman-teman paling tidak cek di video banyak ya, di media online. Tata cara umrah, cari saja nanti. Ya, tata cara umrah. Teman-teman pelajari dan hafalkan doa-doanya. Nah, kan sudah ada testimoni nih. Ya, sudah mencoba cara ini, alhamdulillah Allah panggil dengan caranya. Ya. Dan ini memang manjur ya, manjur luar biasa. Teman-teman, hafalkan doa-doa umrah. Dari mulai niatnya bagaimana, terus kemudian doa ketika sa'i, ya, ketika tawaf, dan lain sebagainya, dihafalkan. Pelan-pelan, nyicil dihafalkan. Ini usahanya apa sih? Ini termasuk usaha memantaskan diri ya, memantaskan diri untuk bisa ke Baitullah. Bagaimana teman-teman bisa merindukan ke Baitullah untuk haji ataupun umrah, sementara belum hafal doanya. Jangan berpikir gini, nantilah nunggu uang, nanti kan ikut manasik, nanti kan diajari sama ustadznya. Jangan berpikir seperti itu. Kalau berpikir seperti itu, teman-teman nggak akan pernah ke sana. Ya, pelan-pelan pelajari tata cara ritual haji atau umrah, ya. Terus kemudian hafalkan doa-doanya. Kalau perlu beli kain ihram, ya. Beli kain ihram. Nah, ini sesuai dengan hadis qudsi yang Rasulullah sampaikan. Allah sampaikan kepada kita, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ya. Saya sudah membuktikan. Nah, ini ya, saya sematkan lagi nih, Masya Allah. Banyak sekali testimoni yang sudah mempraktekkan cara ini. Ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi, berpikir positif, Allah akan segera memanggil kita ke Baitullah. Bisa dengan membelikan ihram, ya. Atau kalau belum sanggup, hafalkan doa-doanya. Ritualnya seperti apa? Pelajari di media online, ya. Pelajari di media online, nanti teman-teman akan banyak lah tata cara umroh. Nah, itu dihafalkan. Pelan-pelan, ya, nyicil. Hari ini hafalkan doa apa, besok hafalkan seperti apa. Itu ya. Jadi memantaskan diri. Terus kemudian, kalau tadi celengannya bukan berbentuk Ka'bah, nggak jadi masalah. Tapi teman-teman tempel
gambar Ka'bah di rumah, kalau perlu di kamar, ya. Tempel gambar Ka'bah di kamar. Ini caranya Masya Allah ya, tersistem. Saya sudah rumuskan strateginya, caranya, dan sudah sering saya share. Alhamdulillah banyak yang kemudian berhasil ya mempraktekkan cara ini. Tempel gambar Ka'bah di kamar teman-teman atau di tempat yang sering teman-teman lihat. Kalau teman-teman misalkan ini ya, mak-mak ya, akhwat, mak-mak, ibu rumah tangga, para istri, paling lama menghabiskan waktu di mana? Di meja rias misalkan ya. Di kaca misalkan, berhias, sambil benerin make up, benerin baju, benerin kerudung gitu ya. Biasanya kan memakan waktu mungkin 5 jam, 10 jam, betul. Nah, 5 jam, 10 jam itu tempel tuh gambar Ka'bah di kaca rias teman-teman. Ya, di ruang sholat bagus, Alhamdulillah. Ditempel pas di depan tempat sholat, insya Allah tidak jadi masalah. Ya, asalkan jangan sampai memecah konsentrasi. Pokoknya ditempel di tempat yang teman-teman sering di situ menghabiskan waktu. Ya. Bisa di print, ya teman-teman kalau cari gambar ya di internet itu ada banyak sekali gambar Ka'bah di print. Kalau nggak punya printer, teman-teman tinggal ke jasa tukang cetak, tukang print. 1 kali print murah sih. Ya, ada yang kemudian Rp1.000, ada yang Rp2.000, nggak sampai Rp5.000 kok. Kecuali kalau ingin ukuran agak besar ya. Ukuran A3 agak besar itu lebih bagus. Mungkin ya sekitar Rp3.000 lah, nggak sampai. Kertasnya yang biasa saja, kalau perlu dilaminating ya. Dilaminating. Terus kemudian sebelum dilaminating mungkin kalau mau ke jasa tukang cetak, minta tolong dieditkan. Mas, ini tolong editkan ya. Targetnya, teman-teman harus punya target. Jadi tetapkan. Bismillah ya Allah. Jadi ditulis ya. Boleh ditulis manual. Jadi setelah di print, setelah dicetak, boleh ditulis manual. Ini strategi umroh ya teman-teman. Strategi umroh dengan cara Allah, dengan keajaiban Allah. Bagi yang baru saja bergabung, saya share strategi umroh. Yang penting pertama yakini bahwa umroh tidak ada hubungannya dengan uang. Terus kemudian niat yang lurus lillahi ta'ala. Terus kemudian siapkan tabungan. Ya, tabungan umroh khusus. Jangan yang bentuk binatang. Terus kemudian sisihkan seberapapun yang teman-teman bisa. Entah itu 1.000 sambil berdoa, ya Allah dengan perantara uang ini mudahkan saya ke Baitullah. Terus kemudian belajar umroh. Belajar doa-doanya. Hafalkan doa-doanya. Kalau perlu ikut manasik. Atau bisa membeli kain ihram. Terus kemudian yang berikutnya adalah ya, tadi hafalkan doa-doanya. Terus kemudian tempelkan gambar Ka'bah sambil ditulis ya. Setelah, kalau untuk tabungan haji ya insya Allah sama, tapi ini tidak harus tabungan haji. Di rumah saja insya Allah nanti banyak keajaiban kok. Tidak harus membuka tabungan haji, bisa di rumah saja. Terus kemudian setelah gambar Ka'bahnya di print, ditulis, boleh manual, boleh minta didesainkan tukang settingnya ya, tukang cetaknya. Ditulis saja begini, Bismillah ya Allah, tetapkan target. Bismillah ya Allah, saya bisa berangkat ke Baitullah pada bulan misalkan Januari 2025. Mudahkan ya Allah, pada bulan tersebut saya berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan umroh. Kemudian tanda tangan di situ. Mudahkan ya Allah, Bismillah, pada Januari 2025, izinkan saya ke Baitullah untuk melaksanakan umroh. Tulis seperti itu, siap dipraktekkan ya. Yang siap praktek, tulis siap praktek. Karena percuma saya share strategi ini kalau teman-teman nggak mau mempraktekkan. Kalau hanya ditonton, nggak akan ngefek. Yang siap praktek, silakan komentar siap praktek, siap praktek, siap praktek. Ya, harus ditulis ya. Yang siap praktek ini sebagai sebuah bentuk komitmen nih. Sebagai sebuah bentuk komitmen, teman-teman siap praktek cara ini. Jangan hanya sekedar ditonton, tapi harus dipraktekkan. Oke. Setelah ditulis, ditempel ya. Harus ditulis. Ya Allah, izinkan atas izinmu, mudahkan untuk ke Baitullah. Targetnya terserah teman-teman ya, tapi ya mungkin jangan terlalu cepat lah, jangan bulan depan gitu ya, walaupun boleh-boleh saja ya,
Tapi kalau bisa paling tidak ya 6 bulanan lah. Ya, lebih masuk akal gitu. Walaupun kadang ada solusi dari Allah yang tidak masuk akal, ya. Tetapi tulis saja dulu pokoknya bebas. Bismillah atas izinmu Januari 2025, ya. Januari 2025. Boleh juga sambil ditulis yang lain ya. Saya lunas hutang. Saya lunas hutang dan pergi ke Baitullah Januari 2025. Nah, misalkan seperti itu. Ditulisnya kalau perlu gambar Ka'bah yang atasnya itu ada langitnya ya. Jadi kan banyak tuh di online. Kita cari saja. Misalkan gambar Ka'bah misalnya seperti ini ya. Ada gambar Ka'bah di sini. Nah, kalau perlu yang di atasnya itu ada langitnya, yang kelihatan langitnya. Untuk apa sih? Nah, langitnya itu kan biru tuh, polos. Nah, langitnya itu bisa ditulis target kita. Ya, bisa ditulis target kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izinmu, izinkan saya ke Baitullah dengan caramu dan lunas hutang. Pada, misalkan, contoh Januari 2025. Terus bisa tanda tangan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang sudah nempel gambar Ka'bah, dikasih tulisan. Diulang syaratnya nanti akan saya buatkan konten ya. Kalau yang ingin tipsnya umroh dengan cara Allah, bahkan nanti bisa berangkat gratis ya. Nanti saya buatkan konten. Insya Allah semoga doakan saja bisa segera saya upload ya. Nah, ditulis ada tanda tangan teman-teman di situ, tanda tangan. Ya. Bebas waktunya kapanpun. Terus kemudian cara berikutnya, tahap berikutnya ya, setelah teman-teman menempel gambar Ka'bah, teman-teman lakukan amalan. Ya. Ada gambar Ka'bah boleh. Ya, gambar Ka'bah gede boleh, silakan. Jadi teman-teman lakukan amalan ya. Lakukan amalan yang setara haji dan umroh. Lakukan amalan yang setara haji dan umroh. Saya share satu dulu amalannya ya. Saya share satu dulu amalannya. Apa amalan yang setara haji dan umroh? Jadi Rasulullah sampaikan ya, Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadisnya, man sallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Ini amalannya. Man shallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Ini ya. Setelah tadi ke beberapa cara itu dipraktekkan, lakukan amalan yang setara haji dan umroh. Caranya bagaimana? Berdasarkan hadis tadi ya. Man sholal ghada, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid ya. Ini hadis ya. Ini bukan untuk dihafalkan tapi dipraktekkan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid terus kemudian duduk sambil berzikir kepada Allah, kemudian setelah matahari terbit waktu syuruk, sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq. Ini sebetulnya ada yang kemudian menyamakan dengan sholat duha. Sholat isyraq ya sebetulnya sholat duha yang di awal waktu. Ya, sholat duha yang di awal waktu. Maka baginya pahala setara haji dan umroh. Maka baginya pahala setara haji dan umroh. Bukan berarti sudah dianggap haji umroh ya. Cuman kadar pahalanya, ganjarannya itu setara haji dan umroh. Apa yang Rasulullah sampaikan? Tammah. Rasulullah sampaikan 3 kali loh. Tammah. Sempurna. Ya. Kita insya Allah terapi jam 7, 10 menit lagi. Kapan sholat syuruk? Sholat syuruk itu paling tidak kasih waktu 10 menit setelah matahari terbit. Ya, kalau mau praktis, teman-teman bisa install aplikasi ya. Install aplikasi jadwal sholat. Install aplikasi jadwal sholat, bebas dipakai aplikasi apapun. Nah, aplikasi jadwal sholat itu biasanya ada waktu syuruk. Nah, waktu syuruk teman-teman kasih jeda, misalkan waktu syuruk di sini jam berapa nih?
eh, saya kebetulan belum install ya, belum install aplikasi jadwal sholat ya. Jadwal sholat boleh ya, yang manapun. Nanti setelah tayangan ini selesai, segera install ya aplikasi jadwal sholat, terus kemudian cek waktu syuruknya jam berapa. Ya misalkan ada yang waktu syuruknya jam 6 gitu ya, atau jam 5.45 atau 5.30 misalkan. Tiap daerah beda-beda ya, setiap daerah beda-beda. Terus kemudian kasih jarak 10 menit setelah syuruk, jangan pas syuruknya. Ya, karena ada larangan sholat ketika matahari terbit. Ya, ada larangan sholat ketika matahari terbit. Jadi kasih waktu ya sekitar 10 menit sampai 30 menit setelah matahari terbit. Nah, itulah sholat syuruk, duha di awal waktu. Maka baginya pahala setara haji dan umroh tamah. Bagaimana kalau yang perempuan? Apakah kemudian harus di masjid kalau berdasarkan hadis ini? Ya, ada beberapa pendapat ulama yang mayoritas kemudian mengatakan bahwa sholat yang terbaik perempuan itu adalah di rumah. Ya, sholat terbaiknya seorang perempuan itu adalah di rumah, di ruangan yang paling dalam. Ya, itu yang terbaik. Jadi kalaupun seorang perempuan mengerjakan sholat subuh di rumah walaupun sendirian, insya Allah itu terhitung jamaah. Dan jangan kemudian setelah itu nyapu, ngepel, apalagi masak begitu ya. Tahan dulu sampai syuruk, ya, sampai matahari terbit. Mungkin bagi yang punya anak, ngurus anak sekolah mungkin agak ribet ya. Tetapi mungkin bisa dilakukan sekali dua kali, tidak harus setiap hari ya. Kalau pas anak libur, ya, pas anak libur nanti mungkin bisa dipraktekkan. Misalkan pas hari Ahad begitu, atau pas hari-hari libur bisa dipraktekkan. Setelah sholat subuh, zikiran, baca Quran, jangan beranjak, ya, jangan pindah dari tempat duduk setelah sholat subuh, begitu, sampai kemudian matahari terbit. Kalau bingung ini matahari sudah terbit belum sih, pakai aplikasi, gitu ya, pakai aplikasi, terus cek sholat jadwal syuruknya jam berapa, kasih waktu jarak 10 sampai 20 menit, gitu ya. Setelah itu sholat 2 rakaat, sholat duha, ya, atau niatkan sholat syuruk. Niat dalam hati saja, tidak usah diucapkan. Tidak usah niat diucapkan, dalam hati saja. Sholat duha atau sholat syuruk, ya. Allahu Akbar. Seperti biasa 2 rakaat. Begitu. Nah, ini akan mendapatkan pahala setara haji dan umroh. Ya. Sempurna kata Nabi. Nah, kalau kita sudah melaksanakan berapa tahap tadi? 7 atau 6 ya tadi ya. Dari mulai niat yang lurus karena Allah, terus kemudian ya berpikir, meyakini bahwa haji umroh tidak ada hubungannya dengan keuangan. Terus kemudian kalau mau buang air kecil sangat besar gimana? Nah, biasakan kalau yang biasa sholat malam biasanya ke toilet dulu ya. Biasakan ke toilet dulu. Tapi kalau misalkan mau terpaksa kebelet nggak tahan, nggak apa-apa. Ya, insya Allah tidak membatalkan pahalanya begitu. Tapi sebisa mungkin sebelum subuh, ya, sebelum subuh sudah sudah ke toilet dulu ya. Sebelum subuh sudah ke toilet dulu biar enak begitu loh. Ini saya praktek, insya Allah nanti buktikan. Ya, pegang kata-kata saya, ini janjinya Allah, ya. Insya Allah nanti akan, kalau sudah sholat syuruk, tidak usah sholat duha lagi. Boleh sholat duha lagi, nggak apa-apa. Tapi kalaupun nggak ditambahin sholat duha, misalkan siangnya gitu ya, jam 9 atau jam 10, nggak jadi masalah. Karena itu sudah terhitung sholat duha. Begitu ya. Siap praktek, Masya Allah. Semoga mudah-mudahan teman-teman kalau menetapkan target, mudah-mudahan segera Allah ijabah ya. Apalagi kita berpagi-pagi 2 rakaat saja, ya, boleh lebih. Tapi dalam hadis itu disebutkan 2 rakaat. 2 rakaat. Diulang caranya, nanti akan saya buatkan konten ya. Saya buatkan kontennya. Saya buatkan konten biar teman-teman nanti bisa mengikuti cara-caranya di konten tersebut. Doakan jam, tergantung, tidak selalu jam 6. Karena setiap daerah itu berbeda. Ya, makanya install aplikasi jadwal sholat. Bebas yang manapun, ya. Yang mana saja silakan bisa diinstal. Misalkan contoh ini ya. Misalkan contoh ini ya. Ini aplikasi
nggak harus ini sih, ini yang sekedar contoh. Ini aplikasi sholat, ini ada ya. Ada waktu syuruk nih. Waktu syuruk jam 6 lebih 4. Nah, maka teman-teman sholatnya jam 6.15 atau jam 6.30. Begitu ya. Habis sholat subuh, bukan, jangan habis sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh itu ada larangan sholat. Ya, waktu-waktu yang dilarang sholat adalah setelah sholat subuh dan setelah sholat asyar. Ini waktu yang diharamkan sholat. Jadi jangan teman-teman kerjakan sholat sunnah setelah subuh atau setelah asyar. Ini dua waktu yang dilarang. Jadi sholat syuruk gimana, kan setelah subuh, beda ya. Sholat sunnah syuruk ini adalah setelah matahari terbit, kasih jarak 15-30 menit. Niatnya bagaimana? Niatnya dalam hati saja. Ya, niatnya dalam hati, tidak usah diucapkan bismillah, niat sholat syuruk begitu, dalam hati, tidak usah diucapkan. Ya, habis asyar tidak boleh, kecuali memang teman-teman belum sholat asyar ya, atau mungkin mengkodok sholat yang belum dikerjakan misalkan. Jam 7 masih bisa, jam 7 tergantung ya. Jangan terlalu jauh jaraknya dari matahari terbit. Ya, misalkan syuruknya jam 6, ya sholat syuruknya ya jam 6.15 begitu. Iya betul, kalau di masjid ada jadwal waktu sholatnya termasuk syuruk. Nah, insya Allah yang ketinggalan nanti akan saya buatkan kontennya sehingga teman-teman bisa save konten itu, terus kemudian bisa di-share ya. Kalau live gini kan nggak bisa di-share. Itu ya. Saya buatkan konten, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Oke, 5 menit lagi terapi, 5 menit lagi terapi. Silakan teman-teman yang mau terapi siapkan ini ya. Persiapan terapi Al-Quran. Sholat syuruk itu sama dengan sholat sunnah fajar, beda. Ya, sholat sunnah fajar itu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah fajar itu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kata Rasulullah, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau sholat sunnah fajar. Ya. Jadi, kalau sholat sunnah syuruk itu berbeda dengan sholat sunnah fajar. Kalau syuruk dikerjakan waktu syuruk, kalau sholat sunnah fajar dikerjakan ya sebelum subuh. Atau ada yang mengatakan ya qobliyah subuh. Begitu. Kalau yang sedang berhalangan boleh ikut terapi ya, tapi sebaiknya tetap menutup aurat ya. Tetap menutup aurat. Iya, insya Allah pokoknya segala amalan itu insya Allah akan bisa menjauhkan dari bahaya, dari kezaliman orang lain, akan diberikan kebaikan dunia akhirat intinya. Begitu ya. Airnya air biasa. Kalau sholat sebelum subuh niatnya sholat fajar apa qobliyah? Bebas, terserah ya. Karena ada yang mengatakan sholat sunnah fajar ini qobliyah subuh. Begitu ya. Niat tidak perlu diucapkan, cukup dalam hati saja. Ya, Islam itu sederhana, Islam itu mudah. Ya, niat itu silakan bisa diucapkan dalam hati. Niat sholat sunnah fajar kalau yang sebelum subuh. Kalau syuruk, ya niat sholat syuruk atau niat sholat duha begitu ya. Siap-siap ya, siapkan. Silakan berwudu terlebih dahulu sebelum kita awal sholat duha. Cek jadwal waktu sholat di aplikasi, kasih jarak 10-30 menit. Gitu ya. 10-30 menit. Itu sholat duha paling awal yang tergolong dengan sholat syuruk yang pahalanya ya ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Seperti pahala haji dan umroh. Kalau kita nggak beranjak dari tempat duduk setelah subuh. Begitu ya. Nggak bisa berhenti bermain judi online. Ya. Ikut terapi pagi ini 3 menit lagi. Yang nggak bisa berhenti bermaksiat, ya, nggak bisa berhenti nonton yang aneh-aneh, nggak bisa berhenti dari kemaksiatan, selalu berpikiran negatif, selalu berpikiran yang aneh-aneh, badan sakit, terus kemudian konflik rumah tangga, keluarga terancam berpisah, silakan ikut terapi jam 7. Kalau sholat subuhnya di rumah khusus perempuan, insya Allah tidak menjadi masalah, insya Allah akan tergolong ya sholat berjamaah, dan kalaupun nanti disambung dengan sholat syuruk ketika matahari terbit, insya Allah tetap akan mendapatkan pahala
seperti haji dan umroh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang ingin terapi, 2 menit lagi. 2 menit lagi kita terapi. 2 menit lagi kita terapi. Oke, saya tunggu, tenang saja. Kalau sudah balik, ini ya komentar, saya sudah wudhu gitu. Yang sedang berhalangan boleh ikut terapi. Silakan bisa di-share. Terima kasih yang bantu tap-tap layarnya. Silakan di-share tayangan ini. Jangan lupa follow ya teman-teman ya. Jangan lupa follow biar teman-teman bisa mendapatkan update. Saya tunggu ya teman-teman. Wudhu, yang ingin wudhu silakan wudhu dulu. Yang belum menyiapkan air silakan siapkan air ya. Siapkan air dulu silakan. Saya tunggu sampai jam 7. 1 menit lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi kita akan terapi. Siapkan air wudhu. Ya, sudah berwudhu, terus kemudian siapkan air. Siapkan air. Jangan lupa follow, klik ikuti ya di sini ya. Ikuti. Follow teman-teman biar mendapatkan update informasi. Saya akan share banyak konten tentang kesehatan, tentang keharmonisan keluarga. Kalau yang khusus masalah hutang, ya masalah hutang, riba, terus kemudian ingin membangun usaha dengan modal yang minim, dengan cuma modal handphone aja, follow akun saya satunya, yang Coach Mufti, mufti.terapilangit. Ya, nanti teman-teman bisa searching. Saya belum aktifkan konten di situ, tapi insya Allah di situ khusus pembahasan hutang dan riba serta membangun bisnis. Begitu ya. Bismillah. Oke, sudah jam 7. Silakan siapkan air. Airnya dekatkan dengan handphone. Bebas airnya seberapapun. Boleh 1 galon, boleh 5 galon. Boleh satu ini ya, 1 gelas. Kalau bisa dibanyakin, gitu. Kalau nggak ada wadah, boleh cuma satu gelas atau 1 botol, tapi ikut live rutin ya. Karena insya Allah setiap live, saya itu akan memberikan terapi kepada teman-teman, terapi Al-Quran. Ya. Setiap live saya akan memberikan terapi kepada teman-teman. Saya live-nya jam 6 sampai jam 7.15 kalau pagi. Kalau teman-teman nggak siap, ya, kalau teman-teman nggak siap paginya, mungkin karena sibuk mau kerja, sibuk nyiapin sekolah anak, ya, teman-teman bisa ikut live yang malam. Jam 8 malam WIB sampai jam 9.15. Kadang sampai jam 9.30 lah. Oke, kalau sudah siap, silakan dekatkan airnya dengan handphone teman-teman dan keraskan suaranya ya. Airnya boleh tertutup. Ya, airnya boleh tertutup, tidak harus dibuka. Oke, kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Ya, kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Teman-teman boleh berdoa dengan doa masing-masing ya, atau boleh mengamini atau boleh menirukan apa yang saya ucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada pagi yang penuh barokah ini ya Allah, izinkan kami membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah, membacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam air yang sudah kami siapkan ini ya Allah. Mudah-mudahan melalui perantara ayat-ayat-Mu, Engkau berkenan ya Allah menyembuhkan saudara-saudara kami jika sedang sakit. Mudah-mudahan dengan perantara bacaan Al-Quran-Mu ya Allah, Engkau berkenan jadikan keluarga saudara kami yang menonton tayangan ini ya Allah semakin harmonis jika sudah menikah, memiliki pasangan yang penyayang, memiliki pasangan dengan hati yang lembut ya Allah, memiliki pasangan dengan hati yang penuh kasih sayang, memiliki pasangan yang penuh kecintaan, hanya mengharap ridho-Mu ya Allah, memiliki pasangan yang bisa menuntun jalan menuju surga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan melalui perantara air yang akan kami bacakan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah, menjadikan keluarga kami, keluarga saudara-saudara kami yang menonton tayangan ini
menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, memiliki anak yang solih, solihah. Mudahkan kami, ya Allah, melalui perantara ayat-ayat-Mu yang akan kami bacakan dalam air yang sudah kami siapkan, menjadi perantara dimudahkannya rizki kami, ya Allah. Dijauhkan dari ujian, malapetaka, bencana, kezoliman orang lain, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, melalui perantara ayat-ayat-Mu yang akan kami bacakan ini, ya Allah, menjadi kemudahan kami dalam melaksanakan apa hajat kami, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi yang penuh barokah ini, ya Allah, kami mengharap kasih sayang-Mu, kami mengharap ridho-Mu. Mudah-mudahan melalui ayat-ayat-Mu yang akan kami bacakan, mudah-mudahan Engkau berkenan menjauhkan gangguan sihir, gangguan jin kafir dan munafik, jika ada di dalam tubuh kami, ya Allah. Dengan izin-Mu, jauhkan sejauh-jauhnya. Dengan izin-Mu, keluarkan, ya Allah, dari badan kami, ya Allah, melalui perantara bacaan Al-Quran. Jika mereka tetap bersikeras di dalam badan kami, ya Allah, hancurkan dan bakar, ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Jika ada saudara kami yang menonton tayangan ini memiliki anak berkebutuhan khusus, sembuhkan, ya Allah, dengan keajaiban-Mu. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan, ya Allah, sekeluarga dengan izin-Mu, ya Allah. Jika ada yang rizkinya terhambat, berilah kelancaran atas izin-Mu, ya Allah, dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu. Jika ada yang belum menikah, hadirkan jodoh di dalam kehidupannya, ya Allah. Jika belum menikah, hadirkan, ya Allah, hadirkan dalam kehidupannya. Mudahkan segala urusan. Wahai jin terlaknat, jika kamu ada di dalam tubuh saudara-saudari kami, silakan kamu keluar. Bukan tempatmu ada di dalam tubuh saudara-saudari kami. Silakan kamu keluar, bukan tempatmu ada di situ. Jika kamu tetap bersikeras mengganggu saudara-saudari kami, maka apapun makanan yang dimakan oleh saudara kami akan menjadi makanan yang panas dan membakarmu. Jika saudara kami meminum sesuatu, maka minuman itu akan menjadi minuman yang akan membakar kamu, wahai jin musuh Allah. Ukhruj ya Abdullah. Ukhruj ya Abdullah. Yang sudah mulai mual, silakan bisa dimuntahkan, ya. Yang sudah mulai mual silakan bisa dimuntahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sambil ditepuk-tepuk ya teman-teman ya bagian perutnya, sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah, ukhruj ya Allah. Ditepuk-tepuk silakan dadanya ya, yang sendawa, yang ngantuk silakan diusap di matanya. Yang ngantuk ini tetap merupakan bagian gangguan jin ya dan sihir. Yang sendawa silakan diurut seperti ini sambil dibatuk-batukan. Seperti itu ya. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Yang sedang sakit kepala silakan seperti gerakan mencabut ya, sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Yang sedang sakit tangannya, kakinya silakan seperti gerakan mencabut. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Sambil di bagian ubun-ubun ya, sambil gerakan mencabut Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tidak merasakan apapun, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Yang ngantuk itu merupakan cara setan, cara jin agar teman-teman tidak mendengarkan ayat-ayat ini. Kalau sendawa ada pertanda gangguan jin atau sihir, ya, yang itu akan menyebabkan masalah dalam kehidupan teman-teman. Silakan diurut ya, diusap di sini sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Yang ngantuk diusap di bagian matanya atau keningnya ya, atau di dahinya sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang nangis silakan dikeluarkan ya, silakan dikeluarkan. Itu bukti adanya tekanan dalam jiwa teman-teman ya. Ada sesuatu yang ingin dikeluarkan ya. Ini semuanya surat Al-Baqarah ya. Saya ambil ayat-ayat tertentu. Ada 5 ayat pertama Al-Baqarah, ada ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Kemudian ada Al-Baqarah 102 dan ada 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى اللهم ربنا أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Yang sedang sakit silakan di gerakan mencabut ya. Yang sakit dadanya silakan seperti gerakan mencabut sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ngantuk itu pertanda adanya gangguan jin dan sihir ya. Stroke silakan nanti bisa diusap ya, bagian yang stroke. Yang perutnya mual silakan ditepuk-tepuk sambil gerakan mencabut Bismillahi Allahu Akbar seperti itu. Mata panas dan mual ya, mata silakan diusap di bagian kening dan dahi. Alhamdulillah sudah hilang mual sama pusingnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kaki kebas banget, silakan ditepuk-tepuk kakinya. Yang punya benjolan diusap di bagian benjolannya sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu al-hadir.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan bagi teman-teman yang sudah menyiapkan air, silakan airnya diminum ya. Bagi teman-teman yang sudah menyiapkan air, silakan airnya diminum, kemudian diusap di bagian-bagian yang sakit, bagian yang mual. Kalau dadanya tadi ada yang sesak, ada yang perih, ada yang nyeri, silakan diusap di dadanya ya. Kemudian kalau yang puasa cukup dioles ya, Terus kemudian kalau puasa nanti bisa diminum, airnya disimpan dulu, diminumnya nanti ya, ketika sudah berbuka tidak jadi masalah insya Allah. Terus kalau yang belum sempat menyiapkan air, nanti malam, nanti saya live lagi jam 20 WIB insya Allah ya. Kalau buat anak keras hati silakan bisa diminumkan airnya dan dicampurkan di kamar mandi, di bak untuk mandi. Yang baru bergabung tidak jadi masalah, setiap hari saya live pagi jam 6 WIB, malam jam 20 WIB. Silakan disimak ya. Tidak merasakan apa-apa, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Bagi teman-teman yang ingin praktek 7 metode, bisa masuk ke dalam grupnya ya. Kontak, atau bisa isi form. Saya sematkan formnya. Yang belum bergabung di grup untuk mempraktekkan terapi langit, untuk segala solusi menjemput berbagai macam masalah kehidupan, silakan bisa isi form untuk bisa bergabung gratis. Ya, teman-teman bisa bergabung gratis di sini. Nanti kita masukkan ke dalam grup yang punya hutang. Kita share caranya bebas hutang. Ya, kita share caranya bebas hutang yang ingin membangun bisnis. Kita masukkan ke dalam grup, tidak perlu bayar. Ya, gratis. Nanti kita akan share bagaimana caranya teman-teman berbisnis dengan modal handphone saja. Ya, insya Allah bisnisnya akan kita bangun yang penuh berkah, penuh manfaat. Tidak usah keluar biaya. Ya, tidak usah keluar biaya apapun, tidak usah bayar ya. Nanti justru kita akan fasilitasi teman-teman dengan konten. Ya, kalau teman-teman nggak bisa konten, nanti kita akan buatkan kontennya. Intinya adalah bisnis affiliate. Tujuannya untuk apa? Biar kita membangun kekuatan umat, ya. Biar kita bisa bikin masjid bareng, kita bisa sedekah jor-joran, kita bisa nyumbang kepada anak yatim, ya, dengan biaya atau dana yang kita miliki dari hasil berbisnis. Jadi bisnisnya diniatkan untuk umat, ya. Silakan yang belum mendaftar, ya, silakan bisa daftar di sini gratis. Yang mau konsultasi dengan saya cukup ikut ini ya, panduan, di buku ini. Nanti bisa langsung konsultasi dengan saya. Ya, ini buku untuk menjemput keajaiban. Jadi semua terapi itu sudah saya tulis di buku ini. Termasuk masalah hutang ya. Yang ingin hutangnya lunas bisa praktekkan terapi yang ada di buku ini. Ada 7 metode. Jadi praktek ruqyah syariah ini baru 1 metode ya. Baru 1 metode. Kalau ingin mempraktekkan, ada 7 metode yang bisa teman-teman praktekkan untuk mendapatkan keajaiban. Ya, teman-teman bisa praktekkan yang ada di buku ini. Dan bagi teman-teman yang sudah, ini sistemnya PO ya. PO belum selesai cetak. Selesai cetak sekitar tanggal 15. Kalau selesai cetak tanggal 15 harganya di 200.000. Tapi kalau PO ini masih di 129. Ya. Kalau masih PO teman-teman bisa investasi di 129. Tinggal hubungi nomor ini ya. Nomor admin. Bilang saja, Kak, saya mau PO buku 7 metode terapi langit. Saya mau PO 7 metode terapi langit. Ya. Nanti bisa langsung kontak dengan saya, boleh video call, boleh WA, boleh. Nanti akan saya ini ya, dengan 100 dolar dapat 2 ya teman-teman ya. Kalau garam ruqyah nanti bisa di bio, cek di bio. Atau hubungi ini ya, Kak Novi, nanti akan di-share. Dapat 2 buku, satunya untuk panduan, satunya untuk praktek. Jadi ini bukan buku motivasi, tetapi ini buku untuk benar-benar isinya solusi kehidupan. Full color ya teman-teman, sehingga yang malas baca, insya Allah nggak jadi masalah karena ini full color dan banyak gambar, ya, gambar yang nyambung. Insya Allah nyaman dan prakteknya itu di sini.
prakteknya itu di sini. Ada buku prakteknya. Jadi ada amalan yang, kalau banyak yang tanya amalannya apa untuk ini, nah ada di sini ya. Apa yang bisa kita praktekkan ya. Kalau yang mau PO ya bisa kontak ini ya. Ini ada nomor tuh di atas tuh. Ya, di atas ini ada nomor. Silakan ya, atau bisa DM. Bisa saja DM, silakan. Follow dulu ya teman-teman ya. Ini klik ikutin nanti bisa DM teman-teman untuk bisa PO bukunya. Insya Allah nanti kalau yang sudah PO langsung saya masukkan ke dalam grup eksklusif. Jadi grupnya ada 2. Yang nggak pesen nggak apa-apa, ya. Yang tidak pesen nggak apa-apa, tidak kita bedakan ya. Nanti akan tetap kita berikan terapi. Cuman kan yang lebih lengkap yang ini ya. Yang lebih lengkap yang ini kita akan masukkan ke dalam grup eksklusif dan bisa langsung konsultasi dengan saya, bisa video call, ya. Terus kemudian nanti kalau ada pertanyaan saya jawab dengan voice note, dengan rekaman, ya. Dan jawabannya mungkin agak panjang. Kalau nggak bisa terkirim, kontak ini ya, kontak Kak Novi nih. Ini kontak Kak Novi, ada nomor di sini, ini di gambar ini ada nomor. Silakan. Yang belum masuk grup, kalau yang bingung DM saja. Kalau yang mau PO silakan DM ya. Kalau yang PO silakan DM. Beras, kok beras? Siapa yang menyarankan beras? Kalau garam rukyah, yang butuh garam rukyah nanti bisa DM atau kontak ini atau cek di bio, Cek di bio, diklik saja nanti di showcase belanja, itu ada. Insya Allah saya live lagi nanti malam ya, jam 8 WIB. Saya live lagi nanti malam jam 8 WIB. Saya dengan Coach Mufti, ya salam kenal ya Kak. Saya dengan Coach Mufti, kita akan live rutin setiap pagi jam 6 sampai jam setengah 8 dan malam jam 20 WIB sampai jam 21.30. Untuk airnya, nah nunggu live nanti malam ya. Airnya itu akan kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Oke, insyaallah mudah-mudahan menjadi perantara ya. Keajaiban hadir dalam kehidupan teman-teman. Garam itu untuk perantara lancarnya usaha. Kalau usaha warung teman-teman sering dilihat tutup padahal buka ya. Terus kemudian air dicampur galon biasa bisa. Garam itu bisa dipakai untuk mandi ya, untuk membersihkan diri dari gangguan sihir dan jin. Terus kemudian bisa dipakai untuk melembutkan hati anak agar mudah dinasihati, dimandikan dengan air garam. Kemudian untuk melembutkan hati suami yang keras, yang kurang perhatian, yang KDRT, yang selingkuh dan seterusnya dengan perantara air garam. Diam-diam saja campurkan ke bak mandi, begitu ya. Cukup 1 sendok di segelas ember yang besar ya, satu buah ember yang besar, atau ke bak mandi kalau misalkan pakai bak mandi ya. Seperti itu. Bisa COD, bisa di rumah, bayar di rumah ya. Bukunya ini berisi terapi ya, teman-teman. Bukunya ini berisi terapi untuk menjemput solusi masalah kehidupan. Yang rizkinya seret ya, dibahas di sini. Dan solusinya, yang sering berkonflik, ribut sama pasangan, dibahas di sini. Solusinya dengan terapi. Ada 7 metode. Ruqyah salah satunya. Teman-teman bisa praktek ruqyah mandiri dengan belajar di sini. Yang punya hutang riba, ya boleh. Nanti ada solusinya di sini. Rasakan keajaiban, banyak sekali testimoni yang terhambat karirnya, terus kemudian masalah sakit-sakitan ya dibahas di sini. Terus kemudian gangguan sihir, jin juga dibahas di sini. Solusinya ada buku prakteknya. Anak berkebutuhan khusus bisa insya Allah atas izin Allah. Nanti yang CO produk nanti kita masukkan ke dalam grup eksklusif ya. Oke, silakan DM. Masih punya madu bidara? Iya. Silakan bisa dikonsumsi. CO-nya silakan bisa DM atau follow dulu, atau bisa kontak ini ya dengan Kak Novi. Kak, saya mau CO begitu. Garamnya hanya 67.000, hanya 67 ribuan. Ya. Cara beli bukunya PO silakan bisa DM atau kontak ini ya, kontak nomor ini nih. Ini di sini kelihatan kan? Di atas yang biru-biru ini loh, ya. Ini ada nomor yang bisa dihubungi. 21 hari ikut live terus, tidak harus ikut live, nanti ada panduannya di grup khusus. Di grup khusus eksklusif begitu. Bukunya 129, kalau sudah ready itu harganya di 200.000, ya. Kalau sudah ready harganya di 200.000.
Jadi ini boleh diminumkan ke anak ya airnya. Ini isinya ini panduan, ini prakteknya di sini. Panduannya di sini, prakteknya di sini. Jadi bukan buku motivasi ya. 129. Nah, hubungi nomor ini betul ya. Terima kasih Kak. Apa? Oh, ada kurang 1 digit tuh. Kurang 1 digit. Sebentar, saya sematkan ya. Yang ingin ini. Sebentar, saya nggak bisa login di sini ya. Silakan hubungi nomor yang sudah saya sematkan ya. Atau DM. Sebentar. Oke, bisa DM ya. Bisa DM dengan Kak, saya mau PO buku atau CO garam. Silakan ya. Airnya boleh dicampurkan ke ceret? Boleh. Ya, oh iya betul ini. Saya sematkan ya. Saya sematkan. Nah, ini ya, silakan ada nomornya ini. Silakan ini hanya 50 detik ya. Bisa PO di sini ya untuk CO garam sama PO buku 129. Hanya 129. Karena kalau sudah selesai cetak itu harganya di 200-an. Ya. Mumpung masih hemat. Kalau buku dan garam ini ya, kontak nomor ini nih. Ini sudah saya sematkan. Ini nomornya. Garamnya bisa untuk perantara lembutnya hati suami, untuk terapi ya, bersih dari penyakit, untuk menghancurkan miom, kista, kanker. Terus oke, sudah di screenshot, sudah chat. Silakan di screenshot dulu ya, di screenshot terus kemudian kontak. Untuk garam nanti bisa dibayar di rumah ya. Untuk bukunya kalau nunggu barang ready itu di 200. Tapi kalau mau PO sekarang harganya di 129 ya. Harganya di 129. Di 129 kalau masih PO. Nah, ini ya. Nomornya silakan ini bisa dikontak. Betul. Ya, ini ya, silakan. Mungkin sementara itu dulu ya, teman-teman. Saya banyak agenda. Kalau posisi di Taiwan nanti bisa dikirim ke seluruh dunia. Kalau untuk hamil nanti saya ada program hamil ya. Kalau pakai garamnya, cara pakainya adalah cara pakai garamnya nanti kita pandu dengan dicampurkan air untuk mandi dan untuk dicipratkan. Untuk bukunya, kalau untuk COD nanti berarti nunggu barang ready ya. Kalau nunggu barang ready, bukunya di 200.000 teman-teman. Ya, kalau mau lebih hemat sekarang PO di 129. Lumayan loh, ngirit 70.000. Ya, ngirit 70.000 kalau buku. Kalau garam kita ready ya, sudah saya bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Terus kalau yang PO, betul, kalau yang PO transfer 129. Kalau mau nunggu barang ready bisa COD. Nunggu barang ready bisa COD tapi harganya di 200. Kalau yang mau program hamil nanti ada madu bidara namanya. Kalau untuk jualan pakai garam ruqyah ya. Nanti bisa untuk ini ya. Bisa untuk lancar rizki atas izin Allah begitu. Garam ini sekitar 500 gram yang kecil. Yang besar itu 800 gram. Yang besar itu sekitar 97.000. Yang kecil 500 gram 67.000. Oke. Kalau yang PO betul. Kalau yang PO langsung transfer. Kalau mau COD itu nunggu barang ready. Ya, nunggu barang ready. Nunggu barang ready tapi harganya di 200. Kalau mau beli bukunya PO dulu ya. Insya Allah bukunya siap tanggal 15 Juli paling lambat. Ya, 15 Juli paling lambat. Kalau penggunaan garam tidak perlu baca doa lagi, cukup baca bismillah. Terus termasuk untuk penderita penerbangan dinding rahim nanti kita bantu dengan ada ramuan ruqyah. Ya. Ramuan ruqyah namanya madu terapi langit, itu nanti bisa dilihat di sini ya, di showcase di belanja itu ada. Terus kalau mau buku itu ini ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman hubungi nomor ini atau DM, bisa DM ya, teman-teman bisa DM. Terus kemudian bisa kontak Kak Novi ya. Program hamil, kalau program hamil mau PO saja boleh, silakan. Hubungi ini ya, hubungi Kak Novi. Hubungi Kak Novi. Ini saya komentar ya, saya
Saya sematkan untuk kontaknya. (80708). Ya, ini ya. Ini saya sematkan. Ya, ini ya. Ini untuk PO buku. Untuk gula darah, insya Allah nanti bisa. Kalau gula darah itu nanti japri saja, ya, japri saja. Untuk gula darah bisa japri nomor ini ya. PO-nya melalui nomor ini silakan di screenshot. Ya, ini sudah saya sematkan. Ya, ini silakan bisa di SS. Untuk jantung kita ada namanya Fitcore, ya. Itu insya Allah nanti kita bantu terapi juga. Jadi bukan hanya sekedar herbal ya. Bukan hanya sekedar herbal, tapi juga nanti kita bantu dengan terapi langit 7 metode. Sama admin lain bisa, ya, admin lain bisa. Sebentar. Silakan bisa ini ya, teman-teman. Saya ketikkan dulu. Ya, kalau mau gabung grupnya, ya, ini ada form. Silakan teman-teman bisa ini ya, cek formnya. Nanti akan kita masukkan ke dalam grup gratis. Betul, kalau PO nanti bisa langsung ditransfer gitu ya. Terus kemudian isi form di bawah untuk masuk ke dalam grup gratis, gitu teman-teman. Waktu mendengar ayat ruqyah sendawa terus perut mual. Oke, silakan yang mau melanjutkan aktivitas ya. Yang sedang melanjutkan aktivitas silakan bisa melanjutkan. Yang belum gabung grup silakan isi form di sini ya, bisa isi form. Kalau nggak bisa daftar, kontak nomor di atas ya. Kontak nomor di atas. Silakan kontak nomor di atas. Atau nomor ini yang saya sematkan nih. Yang saya sematkan. Ya. Ini silakan. Oke, itu dulu ya teman-teman. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti malam jam 8 begitu. Yang mau konsultasi silakan, yang mau konsultasi bisa DM atau hubungi nomor di atas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu nanti malam. Semoga bermanfaat. Jika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah, jika ada sesuatu yang salah datangnya dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti malam. Siapkan kantong plastik, siapkan air putih dan sudah berwudu ya. Dengan terapi Al-Quran. Bismillah.